Sang Shadow Monarch ternyata adalah raja alam kematian. Shadow Monarch bilang Jinwo masih hidup di dalam alam ilusi seperti layaknya hidup di dalam mimpi yang tidak akan pernah terbangun jika dia mau. Di mana alam ilusi tersebut ternyata bukan dunia yang Shadow Monarch ciptakan, melainkan dunia yang Jinwo sendiri ciptakan. Jinwo jelas bingung mendengar hal itu. Namun, Shadow Monarch kemudian menjelaskan kalau alam ilusi tersebut tercipta dari perpaduan antara kekuatannya dan keinginan kuatnya Jinwo untuk bisa memperbaiki semua kesalahan yang pernah dia lakukan. Alam ilusi tersebut adalah domainnya Shadow Monarch. Alam ilusi tersebut adalah alam tidur abadi alias alam kematian. Shadow Monarch bilang, dia sudah sangat lama sekali memperhatikan Jinwo, bahkan jauh lebih lama daripada yang bisa Jinwo bayangkan. Meski menjadi manusia yang paling sering berada di tepi jurang kematian, Jinwo selalu menolak untuk kalah. Shadow Monarch bilang keberadaannya adalah akumulasi dari semua kesengsaraan, bukti dari keteguhan hati, dan hadiah dari rasa sakit yang Jinwo dapatkan. Dia jugalah yang disebut sebagai kematian, tidur abadi, dan teror. Shadow Monarch bilang dia adalah Sung Jinwo. Jinwo bisa bebas melakukan apapun sesuka hatinya selama berada di dalam domainnya. Meski wilayahnya hanya terbatas di dalam domainnya, Jinwo punya kemampuan sebagai sang pencipta, sang penghancur, dan sang pengubah dunia. Dialah sang maha kuasa. Setelah Jinwo bisa menerima kalau dirinya punya kekuatan yang sama dengan Shadow Monarch kemudian menceritakan sejarah awal dan akhir alam semesta kepadanya. Di waktu yang sama, di bumi, Fangs Monarch sudah yakin 100% kalau Jinwo sudah tidak bernafas lagi. Baek Yunho dan Linar Nirman sepertinya juga sudah menyadari kalau hawa keberadaan Jinwo sudah menghilang. Yang mana hal itu membuatnya yakin kalau saat ini sudah tidak ada lagi orang yang mampu untuk menghentikan para monster itu. Sementara itu di atap gedung, Lim Taegyu yang merasa menyesal sudah mendengarkan perkataan ayah Jinwo untuk tidak ikut campur akhirnya memutuskan untuk memerintahkan semua snipernya serentak mengarahkan serangan ke arah Frost Monarch. Namun belum sempat hal itu terrealisasi, sesuatu yang bikin merinding terjadi. Black Heart yang ada di dalam tubuhnya Jinwo kembali berdetak kencang. Frost Monarch dan Fang Monarch yang curiga kalau kematian Jinwo itu akan menjadi jalan bagi kembalinya Shadow Monarch, seketika langsung bergegas menyerang Jinwo untuk mencegah agar hal itu jangan sampai terjadi. Saat itulah ayahnya Jinwo datang dan langsung menendang Fangs Monarch yang sekaligus membuat tubuh Frost Monarch ikut terlempar jauh bersamanya. Ayah Jinwo bilang, mulai sekarang dia akan mencegah siapapun untuk mendekati anaknya itu. Sementara di dunia lain, Shadow Monarch bercerita kalau awalnya dunia ini hanyalah terdiri dari cahaya dan kegelapan. Absolute Being kemudian menciptakan malaikat dari cahaya dan menciptakan 8 monark dari kegelapan. Para monark terlahir untuk menghancurkan dunia, sementara malaikat diciptakan untuk melindunginya, sehingga keduanya akan terus berperang dari masa ke masa. Lelah dengan pertempuran yang tiada akhir, sang pecahan cahaya paling terang kemudian meminta Absolute Being untuk membantu, karena sudah tidak terhitung lagi jumlah tentara yang telah mati. Namun, Absolute Being ternyata tidak merespon. Belakangan diketahui kalau bagi Absolute Being, pertempuran tiada akhir antara para malaikat versus monark hanyalah sebuah hiburan semata. Itulah kenapa Absolute Being tidak ingin mengakhiri pertempuran tersebut. Sembahlah Absolute Being, pujilah Absolute Being, dan buktikanlah kesetiaanmu. 3 firman utama Absolute Being itulah yang kemudian menginspirasi dibuatnya prasasti batu di kuil Chartenon. Bagi siapapun yang tidak mematuhi firman itu akan mati. Namun ternyata kematian tidak hanya menghampiri mereka yang menolak 3 firman tersebut. Mereka yang beriman pun tidak sedikit yang menjadi korban. Pecahan cahaya yang paling terang kemudian berpikir pertempuran pasti tidak akan pernah berakhir jika Absolute Being masih ada. Sehingga pemberontakan pun terjadi untuk menghabisi Absolute Being. Nah, dari semua komandan malaikat yang ada, Asborn adalah satu-satunya pecahan cahaya paling terang yang masih loyal kepada Absolute Being dan terus bertarung melawan para pemberontak hingga akhir. Lalu di saat semua pasukannya habis dibantai, serta puluhan tombak dan pedang sudah menembus tubuhnya, Asborn baru menyadari sesuatu. Absolute Being ternyata menyembunyikan sebuah kekuatan misterius di dalam tubuhnya. Dengan kekuatan barunya itulah, Asborn kemudian menjadi Shadow Monarch, sang penguasa alam kematian. Sayangnya, meski mampu memukul balik pasukan pemberontak, Asborn gagal melindungi Absolute Being. Sang pencipta dunia solo leveling itu bisa-bisanya ditemukan tewas mengenaskan di atas singgasananya. Para pecahan cahaya paling terang pada akhirnya menghabisi Absolute Being. Setelah memposisikan dirinya sebagai dewa, mereka kemudian menjadi rulers yang mulai menyerang para monark menggunakan alat yang mengandung energi Absolute Being.
Legia, sang raja raksasa sekaligus The Beginning Monarch, akhirnya tertangkap, yang kemudian peta kekuatan jadi tidak seimbang lagi. Ketika para monark mulai sadar akan situasi mereka, saat itulah Asborn memanfaatkan peluang tersebut untuk masuk ke circle mereka. Karena para monark sedang butuh kekuatan untuk menghadapi para rulers, mereka tidak punya pilihan lain selain menyambut kedatangannya. Sejak saat itulah Asborn mulai bertarung bersama para monark yang lain menghadapi pasukan rulers. Bukan sebagai pecahan cahaya paling terang ataupun sebagai malaikat, melainkan sebagai seorang shadow monarch. Semakin banyak pertempuran yang dia lalui, semakin besar juga pasukan bayangan yang berhasil Asborn kumpulkan. Namun, pasukannya yang terus bertambah kuat hingga dianggap sama kuatnya dengan pasukan penghancurnya Sang Raja Naga, membuat rulers maupun para monark yang lain mulai takut kepadanya. Itulah kenapa dua pasukan monark yang dipimpin oleh Fangs Monarch dan White Flames Monarch bekerja sama untuk menyergapnya. Pasukan Shadow Monarch pun nyaris punah. Kekuatan dahsyat yang didapatkan ternyata justru membawa pengkhianatan. Meski begitu, pada akhirnya Shadow Monarch tetap berhasil tampil sebagai pemenang. Lalu di saat Fangs Monarch lari kocar-kacir meninggalkan pasukannya, Raja Iblis Baran, sang White Flames Monarch akhirnya mendapatkan ganjarannya. Setelah itu, melihat para rulers beserta pasukannya datang, Asborn langsung menyembunyikan White Flames Monarch di dalam jubah bayangnya. Siapa sangka para rulers itu tidak datang untuk menghabisi Asborn yang sudah melemah akibat pertempuran sebelumnya. Mereka justru datang untuk sungkem dan meminta maaf kepadanya. Karena menurut mereka tidak ada alasan lagi bagi mereka untuk berperang melawan Asborn yang notabene pernah menjadi rekan mereka. Yang sama-sama lahir dari pecahan cahaya yang sama dan pernah sama-sama memimpin pasukan yang sama. Namun Asborn tidak serta-merta menerima permintaan maaf mereka karena faktanya merekalah yang sudah kong kali kong membunuh Absolute Being yang seharusnya mereka layani. Asborn yang keras kepala malah menantang para rulers untuk mengeksekusinya di tempat sehingga mereka bisa mengeklaim kemenangan jika memang tujuan mereka adalah mengakhiri perang yang sudah berlarut-larut. Namun bukannya marah dan terprovokasi, para rulers beserta pasukannya justru tertunduk memberi hormat. Asborn mengaku itu adalah momen paling membuatnya bingung. Oleh karena tidak menemukan sebuah solusi, Asborn memutuskan untuk bersembunyi dulu untuk menyusun rencana balas dendam. Dan karena White Flames Monarch sudah diamankan di dalam jubah bayangnya, Asborn berencana untuk menghabisi Fangs Monarch dan pasukannya begitu kekuatannya sudah pulih total. Saat Asborn masih berada dalam persembunyiannya itulah pasukan para monark akhirnya berhasil dikalahkan oleh pasukan rulers. Ketika dirinya muncul lagi untuk menemui para monark, mereka kabur di celah antar dimensi. Sang Raja Naga tahu kalau sekaranglah saatnya untuk memulai rencana balas dendam. Makanya dia melarang para monark untuk saling bertarung dan meminta mereka semua untuk menyambut kedatangan Asborn. Mereka kemudian mencari dunia yang berada jauh di luar jangkauan para rulers untuk membangun sebuah pasukan yang tidak lain adalah bumi. Kedatangan monark di bumi adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya, sehingga kepunahan tidak bisa terhindarkan lagi. Jinwo kemudian diajak masuk kembali ke sebuah kota yang berada di dalam Demon Castle, yang ternyata itu bukanlah gambaran masa depan, melainkan memori dari masa lalunya Asborn. Kata Asborn, takdir monark memang membawa kehancuran dan takdir rulers adalah menjaga keberlangsungan dunia setelah kematian Absolute Being. Sehingga setelah berhasil melacak pergerakan para monark, mereka segera mengirim pasukannya. Namun ketika sampai di sana semuanya sudah keburu hancur duluan. Para rulers yang emosi karena gagal menjaga kehancuran yang disebabkan oleh para monark kemudian menggunakan sebuah artefak terlarang yang memiliki kekuatan Absolute Being yang disebut dengan Cup of Reincarnation yang memiliki kemampuan untuk mereset ulang waktu 10 tahun ke belakang. Para rulers melakukan berbagai upaya untuk melindungi dunia, tetapi bumi terlalu lemah untuk digunakan sebagai medan perang melawan para monark. Dunia yang tidak memiliki energi sihir tetaplah akan hancur, baik monark yang menang ataupun rulers yang menjadi pemenangnya. Para rulers yang sadar kalau mereka tidak mungkin bisa menyelamatkan semuanya, kemudian mengambil kebijakan berat untuk menyelamatkan sebagiannya saja, sehingga kehidupan di bumi masih akan tetap terus berlanjut. Itulah alasan lahirnya para Awaken yang kemudian disebut para Hunter sejak 10 tahunan yang lalu. Mendengar hal itu, Jinwo akhirnya tahu kalau dunia sebenarnya sudah mengalami kiamat berkali-kali, dan para monark ternyata akan terus mengusahakan itu agar terjadi lagi dan lagi sampai Cup of Reincarnation kehabisan dayanya.
Jinwo terlihat langsung kaget mendengarnya. Siapa sangka artefak buatan Absolute Being pun punya batasan pemakaian juga. Namun kata Asborn itu sangatlah wajar. Semua kekuatan pasti punya batasan pemakaian juga. Absolute Being saja bisa terbunuh oleh makhluk ciptaannya sendiri. Seperti halnya manusia yang bisa mati karena desain karyanya. Nah, karena terinspirasi oleh cara rulers memperkuat bumi dengan meminjamkan kekuatan mereka kepada manusia, serta menanamkan energi sihir ke bumi dengan mengirimkan para monster untuk manusia bunuh, para monark meminjam tubuh para manusia agar bisa turun ke bumi dan mendatangkan bala tentara mereka lebih cepat daripada yang rulers perkirakan. Mereka berencana menggunakan energi sihir yang sudah ditanamkan oleh para rulers untuk menjadikan bumi sebagai jebakan Batman super besar bagi mereka demi bisa memusnahkan seluruh pasukan rulers dalam sekali tabok.